Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul Lain Jiwanya. Ya, lain jiwanya, ya, bukan kelainan jiwa, beda arti. Ya, kita akan membaca dari kitab Bilangan 14 ayat yang ke-24. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Kaleb adalah salah satu dari 12 orang yang diutus oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Dari 12 orang yang disuruh oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan, hanya 2 orang, yaitu Kaleb dan Yosua, yang membawa kabar yang baik. Sedangkan ke-10 yang lain membawa kabar buruk tentang Kanaan. Nah, kita akan belajar dari kehidupan Kaleb. Kaleb adalah sosok yang setia mengikut Tuhan sejak masa mudanya. Pengalaman-pengalaman rohani bersama dengan Tuhan tidak membuatnya berbangga diri. Sebaliknya, ia tetap rendah hati, ia tidak goyah mengikut Tuhan. Sekalipun ia tidak selalu mendapatkan berkat-berkat secara jasmani, dan ia juga tidak mengeluh ketika harus berjalan bersama-sama dengan seluruh bangsa Israel selama 40 tahun akibat ketidakpercayaan bangsa Israel. Mereka lebih percaya kepada 10 orang pengintai yang membawa kabar buruk, dan bangsa Israel terkenal bangsa pemberontak dan bangsa yang keras kepala. Sehingga sekalipun Kaleb itu Tuhan sudah memberikan penilaian orang yang lain jiwanya, orang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan, namun mau tidak mau Kaleb harus mengikuti apa yang sudah Tuhan tetapkan, bahwa bangsa Israel harus berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun sebelum masuk ke tanah Kanaan yang sudah pernah dimasuki oleh Kaleb. Tidak heran jika Tuhan memuji Kaleb sebagai orang yang lain jiwanya karena mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Dan di usia senja, fokus hidupnya adalah memuliakan Tuhan, bukan berfokus kepada keberhasilan dan kesuksesan. Kaleb tidak membanggakan kehebatan masa lalunya, tapi ia senantiasa mengarahkan pandangannya pada kesetiaan dan kasih Tuhan. Selama 45 tahun, Kaleb mengalami pemeliharaan Tuhan sejak ia masih muda hingga di masa tuanya. Di dalam Yosua pasal 14 ayat yang ke-10, Kaleb memberikan pernyataan seperti berikut. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Jadi sampai usia 85 tahun, fokus hidup Kaleb adalah kepada janji Tuhan. Dan dia percaya bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikannya. Yosua benar-benar bangga terhadap iman Kaleb, dan atas nama Tuhan, Yosua memberkati Kaleb. Ini sebagai upah dari ketekunan dan kesetiaan Kaleb selama ini. Kehidupan Kaleb sepatutnya menjadi contoh bagi kita orang-orang percaya di masa kini. Kehidupan orang percaya yang lain jiwanya seperti Kaleb akan menunjukkan bahwa kita benar-benar didapati Tuhan sebagai orang yang mengikut Dia dengan sepenuh hati, mengarahkan hidup hanya untuk memuliakan Tuhan, dan memiliki kesetiaan yang tidak berubah sekalipun situasi di sekelilingnya berubah. Orang yang seperti Kaleb yang dikatakan lain jiwanya akan tetap berpegang kepada janji Tuhan, sekalipun ia harus mengalami penderitaan karena hidup di dalam kebenaran. Seorang yang lain jiwanya selalu mengarahkan hati kepada Tuhan, kepada karya Tuhan, bukan kepada diri pribadinya sendiri. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi seperti Kaleb, memiliki jiwa yang lain, yaitu jiwa yang selalu mengandalkan Tuhan, jiwa yang selalu melekat dengan Tuhan, dan kita
boleh belajar dari kehidupan Kaleb ini, bahwa setia mengikut Tuhan seterusnya, sekalipun sampai usia tua, sampai kita harus menjalani penderitaan mungkin di dalam dunia ini selama bertahun-tahun yang akan datang, yang kita tidak tahu sampai kapan usia kita. Tapi yang kita belajar dari kehidupan Kaleb adalah tetap setia dengan segenap hati mengikut Tuhan, sehingga Tuhan juga bisa menilai kita sebagai orang yang berbeda, memiliki jiwa yang lain, yaitu jiwa yang setia mengikut Tuhan sampai akhir hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat nasihat firman-Mu hari ini. Tolong kami ya Tuhan untuk belajar ya Tuhan mengikut Engkau dengan segenap hati kami. Untuk kami memiliki jiwa seperti Kaleb ya Tuhan, yang dengan setia mengikut Engkau ya Tuhan. Tolong kami untuk menghadapi tantangan, berikan kekuatan untuk tetap setia untuk mengiring Tuhan, dan kami tidak tergoyahkan dengan apapun keadaan di sekeliling kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kami percaya Engkau memberkati, melindungi, menyertai, dan menolong kami di dalam segala apa yang harus kami hadapi dan jalani di dalam hari-hari kami ke depan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati.